Nah, histogram ekualisasi itu juga bisa diterapkan di daerah tertentu pada sebuah image, yaitu dengan mengambil sub window, ya, sub image, ya, window kecil yang merupakan sub image dari citra, kemudian dilakukan proses histogram ekualisasi di situ. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalkan saya hanya ingin menerangkan area ini saja, maka area ini saja yang diolah dengan menggunakan histogram ekualisasi. Model yang seperti ini sering disebut sebagai local enhancement atau perbaikan kualitas pada daerah tertentu lokal. Nah, local enhancement itu juga bisa diterapkan dengan menggunakan prinsip jendela ketetanggaan. Masih ingat di pertemuan 2 minggu yang lalu, saya sudah menjelaskan apa itu jendela ketetanggaan. Ya. Berarti ada sebuah image, ya, di mana dia punya piksel-piksel yang ada di sekitarnya, yang kita sebut dengan tetangganya. Ada tetangga 4, tetangga ya, diagonal, dan yang paling lengkap itu adalah tetangga 8. Jadi kita bisa menerapkan prinsip jendela ketetanggaan di sini. Hanya nanti kita juga bisa menerapkan tetangga yang lebih luas daripada tetangga 8, misalkan tetangga 16. Berarti semua tetangga seluas, ya, yang ada di sekitarnya dengan panjang 5 kali 5, yang banyaknya 5 kali 5, tetangganya ada 25 ketetanggaan dan seterusnya. Jadi kita bisa menggunakan melebarkan tetangga dari sebuah piksel itu tidak hanya sampai 8, tapi juga bisa lebih luas lagi. Ya. Nah, bagaimana proses untuk menerapkan local enhancement dengan jendela ketetanggaan? Yang pertama, kita definisikan dulu jendela ketetanggaan dengan ukuran tertentu. Nah, biasanya ukuran jendela ketetanggaan itu adalah ganjil. 3 kali 3, 5 kali 5, 7 kali 7, dan seterusnya. Nah, kalau 3 kali 3 itu artinya kita mengambil tetangga 8. Tetangga 8 itu yang tetangganya sekitar piksel tersebut sebanyak 8 plus 9 itu dengan dirinya sendiri. Jadi dirinya sendiri ini ada 1, maka ya, ini disebut dengan jendela ketetanggaan 3 kali 3. Kenapa? Karena ukurannya itu adalah 3 kali 3. Tuh ya. Nah, kemudian 5 kali 5 berarti ada menyertakan 24 tetangganya di sekitar piksel itu dengan tambah dirinya sendiri itu ada 25. Seperti ini, itu berarti 5 kali 5. Ini jendela, ya. Setelah kita definisikan sebuah jendela ketetanggaan, maka selanjutnya kita gerakkan pusat dari jendela ini pixel by pixel. Nah, kemudian untuk di setiap lokasi pergerakan tadi kan pixel by pixel, ya. Jadi anggaplah kita punya jendela ini di luar gambar, ya, di luar gambar. Nah, kemudian dari setiap lokasi itu nilai-nilai pixel-pixel yang ada di dalam jendela tersebut itu diproses dengan histogram ekualisasi atau histogram spesifikasi. Nah, kemudian nilai yang ada di pusat jendela itu diganti dengan hasil mapping pada langkah yang kedua tadi. Tadi kan menggunakan histogram ekualisasi, maka
tinggal kita ganti di pusat jendelanya dengan nilai hasil dari mappingnya. Kita lihat contohnya. Nah, di sini misalkan kita punya image ukurannya 1, 2, 3, 4 kali 5, ya. Di mana ini misalkan kita tidak tuliskan dulu. L-nya ada 8. Resolusi keabuannya ada 8, berarti 0 sampai dengan 7. Kita akan menggunakan jendela ketetanggaan 3 kali 3. Ya, jendela ketetanggaannya kita akan menggunakan 3 kali 3. Maka dimulai dari ujung kiri atas, tadi kan sudah dikatakan pixel by pixel. Nah, pixel by pixel, kita pilih ya lokasi pixel yang memungkinkan jendela itu bisa masuk, jendela itu bisa nutup. Berarti kan kalau kita mau mengambil 3 kali 3, pixel kita mulainya tidak dari ujung kiri atas seperti seperti proses yang sebelumnya. Tapi kita ngambilnya itu kita geser ke posisi 1,1. Kenapa? Kalau kita menempatkannya, memilih pixel awal itu di 2,2, kemudian kita taruh jendela di sekitar titik ini, berarti kan jendelanya ukurannya 3 kali 3. Dengan pusatnya ada di 2, maka bentuk jendelanya itu akan keluar dari gambarnya. Jendelanya itu akan keluar dari gambarnya. Yang tercover hanya daerah ini saja. Nah, maka untuk proses dengan jendela ketetanggaan, kita mulainya itu adalah kita geser. Misalkan kalau ukuran jendelanya adalah 3 kali 3, maka kita mulai dari 3 dikurangi 1 dibagi 2. Ya, berarti kan 2 per 2 sama dengan 1. Jadi kita geser pixelnya 1 dari kiri, 1 dari atas. Ya, kalau kita geser 1 dari kiri, 1 dari atas, kan mulainya adalah dari titik yang di sini. Gitu ya. Jadi kalau 5 kali 5, maka kita menggesernya adalah 5 dikurangi 1 dibagi 2. Berarti sama dengan 2. Kita menggeser sejauh 2 dari pinggir, maka titik mulainya adalah di sini. Itu kalau ukurannya 5 kali 5. Oke. Kita kembali ke permasalahan yang tadi. Kita menggunakan jendelanya adalah ukurannya 3 kali 3. Maka kita memilih titik awal mulai itu adalah di titik yang di sini. Ya, paham ya? Nah, dari titik ini kita taruh jendela yang ukurannya 3 kali 3 itu dengan pusatnya itu ada di sini. Ini pusatnya. Sehingga agar nutup semua 3 kali 3 kan berarti jendela yang kita ambil itu adalah seluas ini. Ini jendelanya. Ya, itu jendelanya. Ya, kalau saya ambil, nah saya beri tanda. Baik. Nah, sekarang dalam satu jendela ini yang warna kuning, termasuk pusatnya itu dirinya sendiri tadi, ya, kita mulai proses dari situ. Kita lakukan proses histogram ekualisasi untuk mendapatkan nilai baru dari pusatnya. Karena di sini pusatnya 3, histogram ekualisasi tadi, kan sama saja kita mencari pemetaan nilai baru untuk S3. Nah, S3
Kalau kita mau mencari S3, itu kan sama dengan probabilitas 0 ditambah probabilitas 1 ditambah probabilitas 2 ditambah probabilitas 3. Nah, probabilitasnya ini dapat dari mana? Dari nilai-nilai yang kita hitung hanya di daerah yang kuning ini saja. Probabilitas 0 berarti kan banyaknya nilai 0. Di sini banyaknya nilai 0 tidak ada. Probabilitas 1 berarti banyaknya nilai 1. Oh, di sini ada 1. 1 per berapa jumlah pikselnya? Jumlah piksel dalam daerah kuning ini saja. Berarti 9. Ya, jadi ada 9 jumlah pikselnya. Probabilitas 2 ya, berarti banyaknya yang 2. 1, 2, 3, 4 dibagi dengan jumlah piksel di daerah kuning ini saja, 9. P3 demikian juga. Sehingga kita akan dapatkan bahwa nilai S3 itu sama dengan, ini kan rumusnya, P0 tambah P1 tambah P2 tambah P3 sama dengan 0 ditambah 1/9. 1/9 dari mana? 1. Hanya ada 1 dibagi dengan ukuran image-nya, yaitu 3. Kali 3, 9. Ya, ditambah 4/9, ditambah 4/9. Hasilnya sama dengan 1. Nah, perlu diingat tadi bahwa nilai S3 ini, nilai S, kalau kita menggunakan histogram ekualisasi, nilainya adalah berkisar antara 0 sampai dengan 1. Maka ini tidak bisa kita ambil mentah-mentah sebagai nilai akhir, harus kita kalikan dengan nilai keabuan yang sebenarnya. Nilai keabuannya ini antara, karena L-nya 8 kan antara 0 sampai dengan 7. Berarti nilai terbesarnya adalah 7, maka kita kalikan 7. 1 ini kita kalikan 7, hasilnya sama dengan 7. Artinya, nilai 3 yang ada di tengah ini, itu akan kita rubah menjadi nilai baru, ya, sama dengan 7. Tuh. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, maka kita akan mencari ke piksel yang berikutnya. Sama caranya adalah kita habiskan dulu satu baris, baru berpindah ke baris berikutnya. Maka, karena di sini menggunakan jendela ketetanggaannya, jendelanya yang kita geser. Setelah kita memproses bagian 3 ini, maka berikutnya kita melangkah 1 ke kanan, 3 ini yang kita akan proses. Karena 3 ini yang akan kita proses, maka jendelanya itu kita geser dengan pusatnya ada di 3 yang di sini. Seperti itu. Nah, nilai yang baru ini, meskipun di sini kelihatannya sama-sama 3, belum tentu nanti hasilnya sama-sama 7. Karena ini akan berbeda dengan global pengolahan global. Ini menggunakan pengolahan lokal. Ya. Jadi, apakah berapa hasilnya? Ya, kita hitung lagi. S3 itu sama dengan P0 ditambah P1 tambah P2 tambah P3. Hanya P0-nya akan berbeda dengan P0 yang sebelumnya. P0-nya di sini 0 kebetulan, P1-nya tidak ada, 0. P2-nya 1, 2, 3. 3/9 atau sepertiga. P3-nya 1, 2, 3, 4. 4/9. Berarti kan 3/9 ditambah 4/9. Berarti kan sama dengan 7/9. 7/9 dikalikan dengan 7. Ya, tinggal kita hitung. Berapa itu? 49/9. 49/9 berarti kan sama dengan 7, 8. Kalau 8
872 7 5 ya, 5, sekian kan? Ya, seperti itu. Sehingga hasilnya adalah 5. Jadi 3 yang di sini itu akan berubah menjadi 5. Ya, inilah perbedaan antara pemrosesan global yang seperti saya jelaskan sebelum-sebelumnya dengan pemrosesan lokal. Jadi lokal itu kalau meskipun nilai di sini sama-sama 3, belum tentu hasil outputnya sama-sama diganti dengan 7. Tapi bisa jadi berubah. Karena dia tergantung pada tetangga-tetangga yang di sekitarnya. Oh, 6. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Nah, keuntungannya apa kalau kita menggunakan local enhancement dibandingkan dengan global enhancement? Ini adalah hasil detil dari gambar inputnya itu akan terlihat lebih kelihatan. Contohnya di sini. Ini gambar yang asli itu yang ini. Ya. Kalau dilakukan proses histogram ekualisasi biasa global, ini hasilnya hanya dipetakan dengan warna yang sedikit berubah saja. Tapi kalau menggunakan lokal ekualisasi dengan ukuran jendela 3x3, akan terlihat di sini, ternyata di dalam area yang warna hitam ini sebenarnya ada objek-objek yang tidak terlihat oleh mata kita. Nah, ternyata dia ada objek di sini, ada huruf A di tengah, ada gambar gini di pinggir, ada gambar ini di kanan. Nah, dia akan memunculkan detil dari daerah-daerah yang lokal istilahnya, lokalnya ya, dengan ukuran 3x3. Ini kelebihan dari local enhancement. Jadi kalau kita ingin mendapatkan detil dari daerah yang lebih jelas dibandingkan hanya untuk menjadikan dia lebih terang atau lebih gelap secara global, itu kita lebih baik menggunakan local enhancement. Itu kelebihannya. Hanya kelemahannya adalah local enhancement ini pasti prosesnya itu lebih lama, membutuhkan waktu komputasi lebih besar, ya. Karena masing-masing ini contohnya itu akan diproses sendiri-sendiri. Ini contoh yang lain hasilnya. Jadi seperti ini.